Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Wonten ngarsanipun para kiai, para asatid, wonten ngarsanipun ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, adik-adik ingkang kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dengan tadi diawali kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah kita laksanakan tadi betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi petunjuknya, kita besok kelak mendapatkan syafaat beliau, terutama syafaatul uzma, yaitu kita akan diajak oleh Kanjeng Nabi untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman jasmani rohani, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sebagai seorang muslim dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa kewajiban bagi orang yang mengaku sebagai orang Islam, maka di sana ada 5 hal yang wajib kita laksanakan sebagai bukti bahwa kita mengaku sebagai orang Islam. Ada 5. Yang pertama adalah kita bersyahadat. Tentunya alhamdulillah kita dalam keadaan terlahir, alhamdulillah dalam keadaan Islam, artinya kita sudah disyahadatkan, dibimbing oleh orang tua kita ketika kita lahir, diazani dengan apa yang ada di telinga tangan kanan kita dan iqamah yang ada di telinga kiri kita. Itu adalah merupakan suara pertama kali yang kita didengarkan di dalam dunia ini, sehingga inilah yang menancap di dalam hati kita. Semoga nanti ketika kita pulang, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan kita membaca tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, kalau kita mengaku sebagai orang muslim, tentunya kita yaitu melaksanakan namanya sholat sebagai bukti pengakuan atau ikrar kita syahadat, yaitu kita melaksanakan sholat. Ini wajib, karena ini adalah merupakan amaliyah yang nampak sebagai bukti bahwa seseorang itu telah mengakui bahwa dirinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang kewajiban selanjutnya yaitu menunaikan zakat. Bahwa zakat ini adalah merupakan bentuk kesadaran kita untuk membantu saudara kita, yang mana ini adalah merupakan hasil daripada apa yang telah menjadi ma'isyah kita dalam pekerjaan kita. Di sana ada hak-hak yang harus kita berikan kepada orang yang lebih berhak untuk menerima, yaitu ada 2. Yang pertama adalah zakatul mal dan juga zakatul fitri. Zakatul mal itu adalah zakat
yang gunanya untuk mensucikan daripada harta kita semuanya. Kemudian zakatul fitri adalah yang berfungsi untuk menyucikan jiwa raga kula panjenengan sami. Karena pentingnya zakat fitrah juga, di sana Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa puasa seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mu'allaqun bainad dunya was sama, dia akan digantungkan antara dunia dan langit jika sekali-kali orang tersebut belum pernah atau belum mau melaksanakan zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah yaitu menunaikan puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu kewajiban bagi kita semuanya. Terkait dengan bulan puasa atau Ramadan yang kita laksanakan, tentunya ini harus kita ngilmuni atau harus kita ketahui. Hikmah dibalik ulalan panjenengan sami melaksanakan Ramadan, dikarenakan pada dasarnya manusia ini dipaksa tunduk sebenarnya. Dipaksa tunduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia ini adalah satu-satunya makhluk Allah yang mana makhluk Allah ini berikan dua bekal sebagai penentu orang itu sendiri atau makhluk itu sendiri untuk menentukan dia tersebut sebagai makhluk yang yang insya Allah dia termasuk ahli surga ataupun ahli neraka. Sehingga manusia ini diberikan dua hal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu. Sehingga pertanyaannya, makhluk apa yang sebenarnya paling mulia di dunia ini? Kalau ditanya manusia dengan malaikat, mana yang lebih mulia? Tentunya manusia sebenarnya adalah lebih mulia dibanding dengan malaikat. Karena malaikat Jibril sendiri, seorang malaikat itu pernah suatu ketika, itu istilahnya itu kalau diistilahkan dialognya dengan bahasa manusia itu, beliau atau malaikat Jibril itu pernah mengeluh dia ingin menjadi seorang manusia. Karena manusia dia dibekali akal dan hawa nafsu, sehingga dia itu yang bisa menentukan dirinya sendiri. Su'ada'u am, dia syakiyun, dia nanti akhirnya menjadi seorang yang ahli surga, orang yang bahagia, orang yang kalau dalam bahasa Jawa kita, dia termasuk wong sing bejo utawa ciloko. Disinilah manusia itu ditentukan oleh Allah atau ditentukan pada dirinya sendiri. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi sebenarnya kula panjenengan sami ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta, manusia dijadikan atau Allah menjadikan kematian dan kehidupan manusia. Ini adalah sebenarnya untuk mencoba manusia. Manusia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, sampean ini nanti bisa membawa diri sampean sendiri, membawa yang akhirnya nanti ke dalam surga atau ke dalam neraka. Jadi dengan bekal itulah kemudian bekalnya itu akal dan hawa nafsu itu sampean bisa menentukan diri sampean sendiri. Sehingga ini nanti di dalam diri kita itu yang mendominasi yang mana? Akal atau syahwat? Akal atau hawa nafsu? Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, tentunya hawa nafsu inilah yang nanti menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu itu adalah satu makhluk Allah yang sifatnya memang buruk sekali. Di dalam kitab disebutkan ketika hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sombongnya luar biasa. Ketika hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu itu ditanya oleh Allah, "Man anta?" Siapa engkau? Dengan sombongnya hawa nafsu itu dia berkata kepada Allah, ana, saya itu ya saya, wa anta,
dan engkau ya engkau, tanpa ada mau pengakuan sebagai Tuhan. Masya Allah. Sehingga dengan jawaban seperti itu Allah kemudian marah kepada hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah selama 100 tahun. Ketika hawa nafsu itu sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah selama 100 tahun, diangkat oleh Allah, kemudian ditanya kembali. Ketika ditanya kembali untuk yang kedua kalinya, man anta? Jawabannya ana. Jawabannya masih sama. Masya Allah. Ana wa anta, dan engkau adalah engkau. Masya Allah. Ini untuk yang kedua kali. Sehingga untuk yang kedua kalinya ini kemudian hawa nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka, yang namanya neraka itu neraka yang membuat situasi itu menjadi lemah, yaitu menjadi menjadi lapar. Di sana di neraka, yang neraka itu adalah dengan cara kelaparan. Sehingga untuk yang periode kedua ini dimasukkan oleh Allah selama 100 tahun, baru ketika dia diangkat, maka hawa nafsu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya sudah lain. Man anta? Ana abduka. Saya ini adalah hambamu, wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Dari sini kemudian menjadi pembelajaran bagi kita. Ternyata bahwa ketika manusia itu ditundukkan oleh nafsu, maka yang bisa mengalahkan daripada nafsu ini adalah salah satunya dengan cara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membatasi nafsu kulolan panjenengan sami. Karena pada dasarnya manusia itu dibekali nafsu 4 macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa macam nafsu itu? Yang pertama, bahwa manusia itu ternyata mempunyai 4 nafsu. Yang pertama adalah makan. Kenikmatan makan. Jadi nikmat manusia itu ada 4. Yang mana kenikmatan itu sekali-kali jika bisa kita kelola dengan baik, insya Allah manusia itu akan selamat. Yang pertama adalah makan. Jadi makan itu kemudian kalau kita bisa kalau kita bisa mengelola nafsu kita terhadap makanan, insya Allah jiwa kita akan selamat. Baik selamat jasmaniah ataupun ruhaniyah kita. Coba kita perhatikan mereka-mereka yang tidak bisa mengelola nafsu makannya, coba. Apalagi zaman sekarang yang sangat rentan sekali terhadap penyakit. Sehingga orang-orang sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Kalau orang sekarang itu muda-muda saja kita sudah banyak yang terkena penyakit. Kenapa? Karena makanan itu. Jadi harus kita percayai bahwa makan inilah yang merupakan salah satu sumber daripada kecelakaan kita. Kemudian yang kedua, yang termasuk kenikmatan yang harus kita kelola dengan baik, yaitu ada yang kedua berupa minuman. Jadi minuman ini juga merupakan salah satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola dengan baik, sehingga tidak tertimbul kemudian nafsu atau keinginan yang berlebihan. Jika ini kemudian dikelola dengan baik, insya Allah manusia juga akan selamat. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa manusia diberikan nikmat oleh Allah, sehingga jika kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka orang tersebut bisa celaka. Apa itu? Yaitu keinginan untuk berhubungan manusia dengan manusia. Dalam hal ini bisa diperjelas yaitu hubungan suami istri. Ini juga merupakan sebuah kenikmatan. Kalau kemudian kenikmatan itu tidak dikelola dengan baik, tidak ada aturan yang mengatur kepada dalam kehidupan kita, maka kacau keadaan ini. Maka disyariatkanlah di dalam dunia itu, yaitu adanya syariat nikah, pernikahan. Sehingga jika tidak demikian, maka mengumbar hawa nafsu kita, maka terjadi yang namanya percampuran nasab, terjadi perzinahan di mana-mana dan lain sebagainya. Ini yang akan membuat bencana di dunia ini. Pasti itu seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kenikmatan yang bisa kalau kita bisa kelola dengan baik, insya Allah akan selamat, yaitu tidur. Jadi tidur itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Coba jenengan kalau misalnya kita dalam waktu
sudah capek kemudian jenengan di dilarang untuk tidur, jenengan sakit semuanya. Inilah salah satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengistirahatkan sejenak tubuh kula lan panjenengan sami, kalau kita renungi ini juga merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, dalam momen Ramadan ini maka kita harus betul-betul bisa membawa Ramadan ini adalah merupakan momen atau waktu yang betul-betul bisa membawa nanti ketika kita selesai daripada Ramadan, kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjadi manusia yang ketika itu seperti orang yang dilahirkan, yang baru dilahirkan dari orang tua kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa orang yang mau melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihsan, maka insya Allah dia keluar dari Ramadan, insya Allah keluar dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni, dihilangkan oleh Allah, sesuai dengan namanya, bahwa Ramadan berasal dari kata Ramdun yang artinya panas. Artinya panas di sini adalah menghapus daripada dosa-dosa kelolaan panjenengan sami. Karena dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi juga pernah bersabda seperti ini. Raghima anfu rajulin idza du'aitu wa lam yusalli alayya. Pernah Kanjeng Nabi suatu ketika beliau bersabda, sangat celaka sekali orang-orang yang ketika nama saya disebut, nama saya maksudnya nama Nabi Muhammad, idza du'aitu falam yusalli alayya, celaka sekali ketika nama saya itu disebut maka mereka tidak mau mengucapkan sholawat kepada saya. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli alaihi. Ketika nama saya itu disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad misalnya, kemudian dia tidak mau menjawab dengan ucapan Allahumma shalli alaihi, maka orang tersebut dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dianggap celaka oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang bisa kita nantikan syafaatnya kelak, itu pasti. Orang pertama kali, sekalipun yang pertama kali besok atau pertama kali manusia yang diciptakan itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam, namun ternyata di akhirat nanti yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita adalah Kanjeng Nabi. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Kanjeng Nabi? Ya, supaya Kanjeng Nabi mengenali kita. Bagaimana Kanjeng Nabi mengenali kita? Maka cara Kanjeng Nabi mengenali kepada kita adalah siapa orang yang terbanyak membaca sholat kepada Nabi, itulah yang besok kelak insya Allah akan dikenali oleh Nabi. Maka bagi mereka yang tidak mau membaca sholat kepada Nabi, maka dia dikhawatirkan tidak akan sekali-kali pernah dikenali oleh Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua celakalah orang yang ketika orang tuanya masih dalam keadaan hidup namun dia tidak bisa atau tidak mampu melakukan sesuatu hak-hak mereka yang mana perlakuan itu kemudian bisa membawa dia masuk dalam kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita angan-angan tiang sepah kelolaan panjenengan sami itu ternyata bisa menjadi wasilah kita itu bisa masuk dalam kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, bahwa ridhonya orang tua itu adalah termasuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bencinya orang tua kita atau murkanya orang tua itu juga merupakan petunjuk bahwa Allah sedang marah kepada kita. Ini artinya pada hadis yang kedua yang dikategorikan Kanjeng Nabi sebagai orang yang celaka, ini bagaimana kita sebenarnya mengelola dalam hidup kita untuk membawa diri kita berkhidmat kepada orang tua kita.
Karena orang atau sesuatu yang harus kita tunduki pertama kali, yang nomor satu selain Allah dan Rasulnya adalah harus orang tua kita. Ini ketika kita masih dalam keadaan anak-anak atau masih orang tua. Jadi sebenarnya bagaimanapun keadaan orang tua, baik dia seorang muslim atau tidak, sedangkan kita sebagai muslim, maka ketundukan kepada orang tua adalah merupakan kewajiban bagi kita. Sekalipun orang tua pernah menyakiti kita, kalau kita betul-betul mampu mengelola hati kita untuk tunduk kepada orang tua, untuk berkhidmat kepada orang tua dengan niatan kita betul-betul mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini bisa menjadi jalan menuju surga kelolaan panjenengan sami. Berbeda jika kemudian orang tua itu malah kadang menjadi dianggap sebagai sesuatu yang bisa menyulitkan kita. Karena gengsi dengan orang lain misalnya, karena orang tuanya sudah dalam keadaan tua, sudah misalnya tua, tidak pekerjaannya juga seperti itu, karena panjenengan sudah sukses dan lain sebagainya. Kemudian ada orang itu tidak mengakui dengan orang tuanya, atau seolah-olah dia lupa. Karena anak itu juga tergantung dari orang tua atau tergantung daripada kita. Kalau anak itu dari kecil kemudian mendapatkan kasih sayang penuh dari kita, insya Allah mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di dunia itu ternyata memang ada yang namanya timbal balik, hukum timbal balik itu pasti ada. Hukum alam itu seperti itu. Kalau jenengan dari kecil betul-betul ikhlas memberikan kasih sayang kepada anaknya, anak itu tidak akan lari. Kalau jenengan telaten ndongakno anake mulai dari kecil, jenengan doakno, sekalipun anak itu seolah-olah dari kecil itu dia selalu berbuat yang menentang dengan kemauan kita, tapi suatu saat insya Allah anak ini akan menjadi orang yang berbakti kepada kita. Tinggal kita bagaimana menanamkan kepada mereka sejak dini. Kalau kita dari sejak dini itu sudah memberikan kasih sayang, membimbing mereka dengan baik, insya Allah ketika mereka sudah mulai tua dan kita lebih tua dari mereka, insya Allah mereka akan dibawa hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kita. Nah, di sini pentingnya seseorang manusia itu bisa seperti dawuhnya Kanjeng Nabi yang kedua tadi, barang siapa, ini tinggal pilihan kula panjenengan sami. Kalau dia mau berbakti, kalau dia mau berbuat sesuatu yang menjadi hak orang tua, maka insya Allah ini bisa menjadi jalan surganya orang itu. Tapi jika dia tidak mau melakukan hak-haknya orang tua itu dengan mengesampingkan dia, dengan tidak peduli kepada dia, maka justru inilah yang akan membawa dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rahima anfu rajulin idza jaa Ramadan falam yaktafir ilaih. Ketika Ramadan itu tiba, celakanya bagi orang yang ketiga, yaitu ketika datang Ramadan, kemudian di waktu Ramadan itu dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan benar, dengan maksimal, sehingga ketika Ramadan itu selesai, kemudian dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tanda-tanda seseorang ini telah mendapatkan ampunan atau belum? Tentunya kula lan panjenengan sami bisa melihatnya nanti ketika Ramadan itu sudah selesai. Bagaimana ibadahnya dia? Apakah kemudian ada peningkatan atau malah justru turun? Nah, inilah yang diharapkan pada setiap ibadah kita. Karena Kanjeng Nabi juga bersabda di dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun." Jika ada seseorang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah yang dianggap sebagai orang yang beruntung. Jika setelah Ramadan, kemudian ibadah kita, sholat qobliyah kita, sholat ba'diyah kita, tetap kita kencengi sebagaimana ketika kita Ramadan.
Maka orang inilah yang dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang beruntun. Tapi waman kana yaumuhu wa amsuhu ala sawa'in wa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari kemarin dengan hari ini masih stagnan, masih sama, itu saja dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang rugi. Kalau Ramadan tahun lalu kita tanpa ada tarawehnya yang bolong, malah sekarang justru bolong. Nah ini paling tidak itu ya kita pertahankan. Ketika tahun kemarin tarawehnya masih genap, tahun ini harus genap. Paling tidak. Kalau kemarinnya tidak pernah melakukan tahajud pada waktu sebelum sahur, untuk atau ini harus kita tingkatkan. Kita nambah sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Sehingga ada peningkatan. Karena Kanjeng Nabi mengisyaratkan ketika orang itu amaliyahnya antara kemarin dengan sekarang masih sama saja, dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang maghbun, yaitu orang yang merugi. Apalagi sebagaimana sabda Nabi yang ketiga, wa man kana amsuhu khairum min yaumihi fahuwa halikun. Bagi orang yang hari kemarin justru lebih baik daripada hari ini, maka fahuwa halikun. Orang itu dianggap sebagai orang yang rusak, orang yang sangat hancur. Nah, ini jangan sampai kemudian justru saat ini yang apa kita kerjakan ini berupa amaliyah yang mundur, dianggap berkurang daripada tahun yang kemarin. Nah, semoga pada Ramadan ini kita termasuk pada sabda yang terakhir dari Kanjeng Nabi ini yang akan kami sampaikan, bahwa di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami supaya selamat, kula lan panjenengan sami sebagaimana dalam setiap doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita harus bisa mengelola dengan itu, dengan doa itu. Apa itu maksudnya? Yaitu ketika manusia diciptakan di dunia ini, kita harus mengambil yaitu sebuah kebaikan di dalam hidup kita. Memang manusia diciptakan di dunia ya harus mengikuti aturan dunia. Artinya mengikuti aturan dunia, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Bermuamalah orang lain artinya kita bertetangga dengan baik. Kita memperlakukan saudara kita, orang-orang tercinta di sekitar kita dengan baik. Kalau kita bertetangga tidak baik, walaupun kita ini ahli ibadah, maka sekali-kali kita tidak bisa berharap bahwa itu nanti kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu harus sukses hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada manusia juga harus baik. Kalau toh kita sering melaksanakan puasa, puasanya bagus, sholatnya bagus, namun kepada tetangga, namun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita cintai, malah justru tidak peduli. Kita sering menyakiti kepada mereka. Maka sekali-kali jangan berharap bahwa kula panjenengan sami bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari sesama manusia, terutama kepada tetangga kita. Siapa tetangga kita? Kata Kanjeng Nabi, tetangga itu adalah 40 rumah yang ada di sekitar kita, di kanan kita, 40 orang di kiri kita, 40 orang di depan kita, 40 orang di belakang kita. Mereka lah bertetangga. Nah, ciri-ciri orang yang baik di tengah masyarakat itu adalah orang yang kehadirannya selalu dirindukan oleh orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang dianggap bermanfaat, yang selalu kehadirannya sekalipun dia sudah mati itu seapi, masih harum namanya. Berbeda dengan orang itu yang katakan Kanjeng Nabi syarrun nas, elek-eleke menungso. Orang yang paling buruk adalah mereka yang kehadirannya sama sekali tidak diharapkan oleh orang lain. Sehingga setiap ada orang itu, maka orang lain menjadi cemas. Kalau ada orang tersebut, ini adalah harus mengoreksi diri kita sendiri.
Apakah kemudian kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ini betul-betul sudah dirindukan oleh orang lain, atau justru ketika kita hadir di tengah mereka, apakah mereka itu kemudian merasa was-was dengan kehadiran kita? Karena banyak sekali orang-orang yang kehadirannya justru tidak diharapkan orang-orang lain. Ini di dunia saja sudah seperti itu, apalagi besok di akhirat. Karena pada dasarnya manusia besok itu dikumpulkan di akhirat itu bersama dengan orang-orang yang dicintai. Artinya orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu barangkali tetangga kita besok masuk dalam surganya Allah lebih dahulu daripada kita. Kemudian mereka ingat kepada kita, ya Allah, saya pernah bertetangga dengan si Ahmad misalnya. Akhirnya dimintakan, karena setiap manusia besok juga diberikan kekuasaan oleh Kanjeng Nabi sebagai Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Kita harus percaya seperti itu. Nah, semoga dengan apa yang telah diberikan atau yang salah satu orang yang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengangkat kepada kita yang ditakdirkan oleh Allah mungkin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi yang terakhir ini, Kanjeng Nabi pernah sabda, al jannatu mushtaqatun li arba'ati nafarin, bahwa surga itu nanti akan merindukan kepada 4 orang. Siapa orang 4 orang itu? Yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama adalah orang yang mau membaca atau sering membaca Al-Quran. Terutama ini adalah bagi mereka yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini monggo bagi kula panjenengan sami kesempatan, karena Allah atau Kanjeng Nabi pernah bersabda, sing sapa wonge nglakoni kesunahan di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia melaksanakan perkara yang wajib. Dan bagi siapa yang melakukan kewajiban atau ibadah yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga ternyata adalah hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan, kita ucapkan itu akan menyakiti orang lain. Kalau kita bisa mengelola bahasa kita, mengelola ucapan kita, karena ucapan itu adalah sesuatu yang berasal dari hati, itu pasti. Maka ketahuan hati kita. Di dalam kitab itu kan disebutkan innamal fu'adul yang artinya kurang lebihnya bahwa kita tidak bisa mengetahui hati seseorang, karena hati seseorang itu kecuali bisa ketahuan dengan cara terucap dengan lisannya. Kalau lisannya baik, insya Allah hatinya baik. Tapi kalau lisannya jelek, insya Allah juga lisannya juga jelek. Kemudian yang ketiga, mereka yang dirindukan oleh surga yaitu mut'imul ji'an, yaitu mereka-mereka yang mau memberikan makanan kepada mereka yang miskin, mereka yang kelaparan. Dalam hal ini kula panjenengan sami tentunya saat berbuka puasa ini juga kita bisa kalau mau dan cerdas, insya Allah bisa mengelola hadis yang ketiga ini. Barang siapa yang memberikan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama sebagaimana orang berpuasa itu. Jadi artinya jika panjenengan setiap harinya ingin mendapatkan pahala puasa 10 orang, ya panjenengan memberikan iftar kepada 10 orang. Inilah pinternya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu as-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Semoga kula panjenengan sami dengan melaksanakan ini betul-betul kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sebagaimana sabda Nabi seperti anak yang baru terlahirkan, dan suatu saat karena puasa Ramadan ini adalah puasa yang pahalanya tidak seperti ibadah lain. Kalau ibadah lain sudah jelas diperjelas, sholat berjamaah 27 derajat. Orang yang melaksanakan haji insya Allah balasannya adalah surga. Kalau orang melaksanakan sedekah maka balasannya adalah sampai 700 kelipatan dan lain sebagainya. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya wasaumuli, dan puasa ini adalah bagiku. Artinya bagiku ini adalah rahasiaku. Barangkali besok ketika kula lan panjenengan sami
ketika di yaumul mizan, ketika kula panjenengan sami dihadapkan oleh Allah di dalam mizan, kemudian ini menjadi kejutan bagi kita. Ketika kita ditakdirkan dengan amaliyah kita masuk di dalam surga, ke dalam nerakanya Allah, tapi Allah memberikan kejutan dengan puasa-puasa yang telah kita laksanakan, yaitu puasa Ramadan, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan sedikit karena waktunya juga terbatas. Barangkali suatu saat kita bisa bertemu lagi. Nah, semoga kita nanti dipertemukan di dalam surganya Allah, dikumpulkan di Jannatul Firdaus bersama Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallallahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.